Tiga. Oke, welcome back guys, welcome to our channel. Kembali lagi edisi bareng lagi ya, Bitcoin 101. Kali ini edukasi dari nol dulu ya. Kali ini saya nggak sendirian, bareng teman-teman ini ya, kawan-kawan lama dari SMA gitu ya. Jadi ya kali ini mungkin kalau ada pertanyaan langsung di ini aja ya, raise hand atau apa kayak gimana kayak gitu. Aku di sini kayak present monolog dulu kalau misalnya ada pertanyaan baru ini ya apa tinggal di resen aja kayak gitu ya. Dah siap? Siap. Lanjut. Oke. Lanjut dulu ya pertama. Ya sebelumnya ini dulu apa disclaimer dulu, not financial advice ya. Maksudnya performance di berapa tahun belakang tuh doesn't guarantee the future ya. Maksudnya ya past performance doesn't guarantee future performance. Tapi di sini aku cuma bisa nge-share fundamentalnya ya. Jadi keputusan membeli dan menjual, nah itu keputusan kalian masing-masing balik lagi ya. Jadi itu yang jadi disclaimer. Terus masuk ke ini ya, apa? Kenapa Bitcoin gitu ya? Aku nggak bahas koin lain kayak gitu ya. Karena Bitcoin ini selain masalah likuiditas, masalah ini apa juga track record, masalah ya fundamentalnya sendiri, protokolnya itu sendiri, Bitcoin is yang nggak ada ini ya apa there is no new Bitcoin ya, maksudnya teknologi yang lain itu nggak apa mumpuni untuk menggantikan teknologi Bitcoin seperti itu ya. Jadi sebelumnya mungkin aku nggak sebenarnya dia ada 72 slide ini kan nggak mungkin di share semuanya kan. Jadi aku fokus cuman di sini fundamental bukan di ininya ya, bukan di apa namanya, bukan di teknologinya tapi di apa yang di solve dari Bitcoin ini ya, dari what is money, terus sejarah dari money, terus sampai Bitcoin ini kenapa tercipta kayak gitu. Terus ya mungkin di sini ada list topic of discussion-nya. Tadi saya sebutkan, mungkin saya nggak jelasin semuanya. Terus why Bitcoin is invented. Kita harus tahu dulu tadi seperti saya bilang history, problem, and purpose dari Bitcoin. Apa itu sejarah di belakang Bitcoin itu seperti apa seperti itu kan. Sejarah dan ini apa masalah apa yang di solve sama Bitcoin ini. Terus ya every technology is invented to solve life problems. Bitcoin dan blockchain are teknologi solving classic economic problem. Ya seperti kalian baca di sini, ya intinya Bitcoin ini menginvent the new monetary system. Monetary system yang sekarang ini kan kita bergantung pada central bank. Sedangkan Bitcoin ini nature-nya karena divalidate sama berbagai komputer di berbagai penjuru dunia gitu. Jadi nature-nya bukan central mining lagi ya, tapi melalui decentralized based on Bitcoin protocol seperti itu. Nah, langsung ke what is money kayak gitu kan. Sebelum masuk ke what is money kayak gitu, ini kan kita balik lagi ke sejarah money. Nah, aku lempar dulu pertanyaan dulu nih. Menurut kalian nih, di antara tiga ini yang mana yang disebut money ya? Yang nomor satu, seashells, atau nomor dua, batu stone, atau gold coins ini. Di antara tiga ini, menurut kalian yang money yang mana gitu? Salah satu aja, atau bisa di chat, atau di ngomong langsung, terserah. Izin Man, kalau kata aku money tergantung konsensus. Jadi kalau misalnya everybody setuju kalau seashell itu punya nilai, ya seashell bisa jadi money. Yang penting nilainya itu bisa dijadikan patokan atas komoditas lain yang akan diperjualbelikan. Ya, oke. Ya, ada lagi yang lain mungkin? Yang mana gitu?
Dan gitu aja ya, belum ada lagi ya. Kalau ada ntar tinggal di chat atau di raise hand kayak gitu ya, karena mungkin yang lain kan mau nonton badminton dan keterbatasan waktu kayak gitu ya. Terus money yang kita tahu sekarang kayak gitu ya terdiri dari tiga, maksudnya ya gold coins, bank account dan cash, itu money yang kita ketahui sekarang kan. Cuman yang bikin beda apa benar tadi kata Otong tadi itu ada social consensus ya. Maksudnya tergantung orang anggap itu valuable seperti apa ya. Jadi semuanya itu adalah money guys pada pada masanya. Seashells pernah dipakai seperti kalian baca sendiri ini di China gitu dan face stone batu pun pernah dijadi pencatatan ledger ya, pencatatan arus kas ya waktu itu. Pada sebelum century kayak gitu. Terus sama gold. Gold sampai sekarang pun masih dijadikan alat tukar ya. Mungkin kalau di Indonesia udah enggak lagi ya, karena selain rupiah pun dilarang seperti itu sama SBI. Terus dari berangkat tadi money itu kan berangkat tadi social consensus, tapi what makes it good kan? Maksudnya apa yang membuat money uang itu menjadi form yang benar-benar diterima oleh semua konsensus. Ada tiga karakteristik ya. Yang pertama medium of exchange, unit of account, and store of value. Akan saya jelaskan masing-masingnya. Medium of exchange di sini ini ya intinya adalah kalian membarterkan, maksudnya mengubah satu bentuk ke dalam bentuk yang lain. Maksudnya kalian menukarkan service atau good demi mendapatkan apa yang sesuatu yang kalian pengen kayak gitu. Dulu kan ya kalau sebelum fiat money itu kalau kalian nggak tahu adalah kayak rupiah, dolar, pokoknya government issue money lah. Sebelum itu ada, itu kita susah untuk mendapatkan apa yang kita mau karena orang yang ngejual itu belum tentu dia pengen barang yang kita butuhkan. Nah, makanya itu dibikin satu likuiditas kayak gitu. Bagi kalian yang nggak tahu, likuiditas itu ya ini percepatan berubahnya satu barang ke barang lain. Kayak cash kan lebih cepat berubah bentuk kan. Cash itu ibarat ya kayak air liquid kayak gitu kan. Pokoknya dia lebih cepat berubah bentuk. Sedangkan kan kayak misal jersey bola atau aset-aset yang susah dijual karena butuh satu pembeli, misalnya real estate kayak gitu, itu susah untuk dijual karena memang likuiditasnya kurang kayak gitu kan. Jadi itu nggak bisa untuk jadi medium exchange. Sedangkan kalau fiat currency yang kita pakai sekarang itu bisa dikatakan good medium exchange. Dan itu juga nggak hanya itu ya, karena nature-nya tadi yang widely konsensus tadi, itu butuh widely accepted around the globe ya. Jadi bisa kalian lihat di gambar B seperti ini. Itu mungkin. Terus yang kedua unit of account. Jadi kita ya balik lagi ke store of value, bukan store of value, medium of exchange tadi. Ya ada banyak ini ya kalau misal kita pengen apa itu namanya, bukan mendiskreditkan sih, mensilsilahkan atau mengerucutkan ini kita measurement account dari value dari kita. Itu kan agak susah kalau zaman kayak dulu, kita harus punya aset kayak misal kambing ini atau babi kita punya untuk dijual kayak gitu kan. Nah itu nggak bisa semua kalangan bisa akses kayak gitu kan. Jadi orang-orang yang punya aset kayak misal yang binatang ternak ini aja yang bisa untuk barter. Sedangkan kita nggak tahu kemampuan orang dari kelas bawah sampai kelas atas kan butuh likuiditas yang sama kayak gitu. Nah makanya dibentuknya good karakteristik of money itu ya dari semua kalangan yang bisa ya, karena makanya itu duit fiat ini terbentuk
karena bisa kayak misal fraction dari $1 itu kan kayak 100 sen kayak gitu. Dan Bitcoin itu fraction dari Bitcoin, satu Bitcoin itu terdiri dari 100 juta satoshi. Gitu. Jadi itu measurement dari unit of count. Terus good characteristic of money yang terakhir adalah store of value ya. Store of value itu intinya menjaga value dari ini kita apa value, menjaga value dari uang kita in 100 years ya. Maksudnya di dalam jangka waktu yang lama ya, in the long haul kayak gitu ya. Jadi walaupun kita punya ini apa namanya purchasing power yang nggak sama dalam 10 tahun terakhir, itu membuktikan bahwa ini apa inflasi terjadi pada fiat currency kita ya, dan kita udah ngalami bersama 10 tahun belakang kan value dari mata uang kita kan nggak sama dengan value mata uang kita sekarang kan. Nah, kenapa ya itu Bitcoin hadir ya di sini sebagai solusi karena is hard money, proses untuk dia come into existence tuh melalui proses mining, melalui proses namanya itu proof of work kayak gitu. Jadi butuh energi untuk memproses mathematical proof itu. Dan muncul akan Bitcoin itu per 10 menit itu Bitcoin per 4 tahun ini Bitcoin per 10 menitnya itu terproduce 6,125. Dan 4 tahun kemudian ada halving event. Halving event itu di mana inflation rate dari Bitcoin itu berkurang setengahnya. Makanya ada cycle boom and bust di Bitcoin ini, ada cycle Bitcoin bisa harga 1M bisa anjlok 90% juga. Itu karena ngikutin cycle dari Bitcoin. Karena cycle Bitcoin ini 4 tahunan, siklus dari Bitcoin ini 4 tahun yang inflation rate itu. Kenapa inflation rate-nya berkurang? Ya karena itu adalah security model dari Bitcoin protokol ya. Jadi misal tadi sekarang 6,125 6,25 terus 4 tahun lagi yang di halving event itu inflation rate-nya per 10 menit itu jadi 3,125. Terus 4 tahun berkurang, terus 4 tahun berkurang kayak gitu. Nah, otomatis dengan nature-nya yang inflation-nya berkurang, dengan demand yang sama pun aja, automatically, theoretically, price has to go up kan. Jadi itu pure supply and demand matematik saja. Jadi tapi kan kita nggak tahu ini institution udah masuk, mereka melihat potensi di sini, terus ya tergantung ini juga ya walaupun yang aku disclaimer di awal kan past performance doesn't guarantee future performance kan. Jadi store of value ini Bitcoin bisa lebih baik dari gold karena kalau emas sendiri walaupun emas butuh proses mining juga ya, butuh proses mining, proses tambang, tapi kita nggak tahu berapa di dunia ini circulating supply dari emas. Maksudnya emas tuh ada berapa di dunia ini kita nggak begitu tahu ya. Ada juga yang bilang emas tuh harus ada yang masih di dasar laut yang ada belum bisa terjangkau kayak gitu. Ada juga kalau misalnya Elon Musk bisa bawa gali di asteroid lah, jadi emas nggak valuable lagi. Jadi itu kan masih spekulasi kan. Nah, sedangkan Bitcoin ini bisa variable sendiri. Itu mungkin. Nah, summary-nya itu tadi intinya as a medium of exchange, universal account, and store of value, dan why Bitcoin matters di sini ya, karena Bitcoin memenuhi 3 karakteristik ini. Sedangkan kalau fiat money, store of value udah nggak ini ya, udah nggak jadi measurement lagi ya, karena inflasi itu inevitable kalau di fiat currency kayak gitu. Terus money ya ini ya evolusi dari money ya. Benar yang dibilang Otto tadi, itu social consensus. Selama orang yang valuable itu valuable ya otomatis itu ini ya apa jadi money kayak gitu ya. Yang dari primitif seashell sampai precious metal sampai akhirnya digital sampai ke scarce Bitcoin seperti itu sampai sekarang.
Terus ya ini evolution dari money itu pertama-tama ngikutin dari teknologi development ya. Kita tahu ya walaupun gold bisa store value ya, maksudnya properti dari gold tuh nggak bisa digugat selama ratus tahun ya. Misalnya kalau kalian pengen mengubah gold itu dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk apa konduktor listrik atau kayak gitu. Jadi kalian bisa melelehkan gold kalian menjadi berubah bentuk dan itu hanya seperti energi ya, maksudnya nggak bisa dimusnahkan ya, maksudnya cuma bisa berubah bentuk ya kayak gitu. Tapi kan namanya teknologi kan selalu develop kayak gitu ya, selalu maju dan Bitcoin ini walaupun dia nggak ada chemical property di dalamnya, tapi dia kalau gold kan ada chemical property-nya kan, maksudnya ada kalau saya nggak salah nama senyawanya itu AU kalau nggak salah. Dan ya terus kalau misal gold kalau Bitcoin ini dia memang mathematical proof number aja, cuman dengan supply-nya yang limited itu bisa menjaga value kita dalam jangka waktu yang lama ya untuk Bitcoin. Seperti itu. Terus evolution money ngikutin ini industrial development juga. Pernah waktu itu di zaman industrial age di British, waktu itu form of money has been changing ya, dari heavy coin, paper sampai electronic payment kayak gitu. Karena ya pendorongan apa revolusi industri mendorong ini apa para siapa namanya entrepreneur dan untuk mempekerjakan para labor kan. Sedangkan keterbatasan atas heavy coin berbanding lurus dengan keterbatasan dia punya likuiditas, yang mana itu keterbatasan dia untuk meng-hire people untuk di labor dari industri itu kan. Jadi yaitu evolution money itu ngikutin evolusi dari industri kayak gitu. Kenapa sekarang ya karena kebutuhan online lebih banyak juga kan, makanya kayak uang-uang digital itu lebih gampang diadopsi. Walaupun quote-unquote yang GoPay atau itu cuman electronic money ya, bukan uang digital ya. Kalau uang digital kan prosesnya pun dari digital ya, seperti Bitcoin ini contohnya. Itu mungkin untuk yang development money. Terus yang invention of internet yang terakhir ya. Ya internet ini memang mengubah semuanya ya. Apa-apa orang yang menganggap not possible jadi possible ya. Maksudnya dulu kan kita kayak meeting kayak gini aja, itu nggak kebayang 10 tahun yang lalu mungkin kan. Mungkin ya dulu kita ini apa ada misalnya ini agak guyon aja kalau misal kayak Anglik Dharma kayak gitu kan, dia apa kayak gini ngezoom cuman dia ngelihat di baskom kayak gitu isi air, taunya dia ini ketemu sama orang kayak gitu. Tapi nyatanya kita adopsi sekarang teknologi itu ya, maksudnya itu ini apa quite visioner juga ya si Angli Dharma gitu. Jadi intinya yaitu tetap uang itu tetap berevolusi ya, karena kalau dari sejarahnya lihat kayak gitu, all fiat money will fail ya, maksudnya pernah nanti mungkin saya akan jelaskan British pound pernah jadi world reserve currency bersama berapa ratus tahun dan sekarang udah diganti US dollar. Terus ya internet kembali menjadi affect how we think about something ya. Maksudnya how we see the world itu mengubah sekali kenapa Bitcoin ini is the new invention ya, bukan koin-koin yang lain kayak gitu. Ya terus ya intinya kita lebih mudah sekarang dengan internet. Masuk ke monetary system, sebelum masuk ada yang ini kurang jelas tadi atau misal masih belum, atau aku lanjut aja dulu lagi? Lanjut. Oke. Monetary system ya, money is power ya, itu ya maksudnya mungkin ini subjektif ya, namanya power itu kan tergantung ini orang yang nganggap itu power kan. Tapi money kan buy freedom ya, itu intinya. Terus kita masuk ini
monetary system is a system of trust kan kayak gitu. Cuman lambat laun kita mulai sadar banyak ininya ya. Kayak kemarin aja yang ada deposito, aku lupa siapa namanya orangnya kayak gitu di Maybank kayak gitu. Dia nggak bisa ditarik depositonya, padahal dia udah nuduain kayak gitu kan. Jadi ketergantungan atas third party kayak gini menghadirkan ya itu kayak solusi kan, kita be your own bank, jadi bank kita sendiri kayak gitu. Dan ya itu salah satu contoh ya dari 4 contoh ini akan saya jelaskan satu-satu. 4 contohnya misal kayak gini ya ini compromise privacy, not secure, expensive, dan you don't really own your money. Yang compromise privacy tadi ya mungkin yang kayak misal ini ya informasi yang bocor, kayak misal KYC kalau kalian nggak tahu know your customer. Jadi database yang kalian punya di bank, kalau misal kalian punya kartu kredit kayak gitu yang 3 digit di belakang kartu kredit itu kan, itu nomor yang konfidensial kan. Nah, selagi nomor itu bisa jebol kayak gitu ya, itu bisa diakses sama orang yang kalian yang orang yang ngehack itu ya. Jadi ya privacy jadi salah satu ini masalah yang ada di traditional banking sekarang. Terus not secure juga might be stolen, yaitu dampak yang dari privacy udah bocor tadi bisa juga di stole ya, ini otomatis ya. Terus you don't really own your money. Jadi ya kalau misal kita makanya ada istilah bank trust itu kan, bank butuh likuiditas dari uang kita ya. Karena kalau misal kita ada maksimum amount yang kita ada batasan kan, kalau kalian pengen narik berapa uang di bank kalian, ada juga batas minimum kalau kalian pengen narik uang. Padahal itu kan sebenarnya ya uang kita ya, maksudnya mereka punya restriction kayak gitu untuk dari bank. Jadi you don't really own your money. Kalau misal bank nggak setuju sama kalian, maksudnya ada illicit activity kayak gitu, kalian bisa di-ban sama bank itu ya. Dan Bitcoin ini censorship resistant, nggak ada yang bisa shutdown anybody kayak gitu. Ya mungkin ini ada pros and cons di sini, ada ya mungkin tujuannya untuk memprotek customer ya. Tapi yang namanya kapitalis kan risk to reward sendiri ya, maksudnya kita nggak bergantung sama third party untuk kita ya, menolong kita kayak gitu ya, kalau pemikiran liberal ya. Jadi kalau misal dia kena atau misalnya kena penipuan atau kayak gitu ya, memang ini dia ya their own mistake kayak gitu. Kalau dari sisi liberalis gitu, kalau you don't really own your money, jadi ya itu penjelasannya. Kalau yang expensive ini ya ini ya international settlement sama administration fee ya. Jadi kalau international settlement, kalau misal kalian ngirim uang kayak melalui ini aja ke luar negeri, misalnya ke Western Union, itu butuh 3 sampai 5 hari ya, 3 to 5 working days. Terus administration fee kalau misal kalian narik uang dari maksudnya kalian berubah jadi cash kayak gitu, itu butuh ya ini ya di charge uang di charge sama ini dia ya. Ya mungkin itu ada anggapan itu ini itu jasa service mereka ya. Tapi itu ini ya, dia charge kayak gitu for doing nothing ya, nggak something produktif yang ini to the world ya, kayak gitu. Jadi ya ada pros and cons-nya juga di sini ya, masalah expensive ini. Cuman kalau semua orang, ya itu tadi bank crash dulu pernah ada di Wall Street, yang pas Wall Street crash tahun 1929. Jadi ya orang berbondong-bondong tarik uangnya dari brokerage kayak gitu ya, dan otomatis itu salah satu crash terbesar dalam sejarah gitu. Jadi ya itu mengenai how traditional banking problem. Tadi yang saya sebutkan mengenai you don't really masalah settlement tadi ya, expensive tadi. Ini contohnya kayak gitu, yang kita melalui bank sentral dulu ya. Administration fee, conversion fee,
dan itu membutuhkan waktu yang lama dan nggak dalam waktu yang singkat ya untuk sampai ke satu negara ke negara lain begitu baru terima. Terus juga ya itu tadi problemnya economic crisis juga ya. Tujuan economic crisis ini ya karena the cheap money is being printed ya, maksudnya nanti akan saya jelaskan mengenai around quantitative easing. Jadi intinya the idea is to stimulate ekonomi ya dengan cara mereka print money dengan cara minjam utang seperti itu ya. Bank sentral juga beli government bond sampai corporate bonds kayak gitu ya. Tapi di sisi lain ini ya itu nggak bisa sustain kayak gitu terus ya karena kalau misal interest rate turun terus juga money cheap money is being printed, otomatis orang yang ngambil ya top 1% tadi yang punya akses to the printer yang credit score kartu kreditnya yang dia punya credit worthiness kayak gitu, mereka juga smart ya, mereka nggak pengen spend asetnya tuh nge-spend duit yang dipinjam tadi untuk ke liabilities ya, dia pasti pinjamnya untuk beli aset lagi ya. Jadi ya kadang ya ada perdebatan lah orang yang minjam mereka pinjam untuk invest kan. Selagi dia top 1% uang dipinjamnya itu underlying investasinya itu percentage-nya lebih banyak tanpa gimana jelasinnya. Pokoknya kalau misal dia pinjam misal top 1% nih, minjam uang dari bank kayak gitu ya. Terus dia pengen purchase aset kayak gitu. Nah, otomatis asetnya itu kan kalau misal orang nge-purchase aset yang sama, otomatis harga naik kan. Nah, harga naik itu tanpa dia ngejual meliquidkan asetnya. Dan itulah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya, karena mereka cheap money tadi dia belikan untuk aset bukan untuk liabilities kayak gitu. Jadi ya terpaksa orang-orang yang kelas menengah ke bawah lah, maksudnya terpaksa harus beli aset mahal ya, makanya rumah dan KPR atau sebagainya itu udah harganya udah selangit kayak gitu ya, karena mereka semua juga yang punya ini akses terhadap cheap money tadi. Terus monetary policy, quantitative easing, yaitu ada program dari central bank kayak gitu ya. Ada Q1, Q2 sampai Q4 kayak gitu ya. Tapi sekarang lagi ada di proses ini ya. Ya intinya quantitative easing itu ini ya, printing money kayak gitu ya. Tapi ya seperti kalian baca di sini ada tweet dan Hel ini salah satu Bitcoin OG ya. Reserve status dari GBP British Pound itu hanya bertahan 105 years, 105 tahun ya. Dan US dollar sampai sekarang masih 99 tahun. Dan itu dipertanyakan lagi ya. Maksudnya kemarin kan ya inflasi naik ya. Maksudnya harga-harga di Amerika udah hampir mau 50%. Tapi si politisinya itu pembicara dari Joe Biden itu dia bilangnya ini harga naik itu bagus karena harga barang itu banyak yang pengen kayak gitu kan, otomatis harganya naik ya. Padahal kita ngelihat dari CPI-nya, CPI index itu stay the same ya, nggak ada perubahan ya, otomatis kan money-nya ya, maksudnya printing money-nya aja yang circulating supply dari money-nya kan aja yang banyak kan. Jadi argumennya itu bisa gampang dipatahkan ya, yang si politisi dari Joe Biden tadi. Terus yaitu mengenai monetary policy, yaitu fiat money cannot be store of value ya. Maksudnya ya kita sama-sama tahu lah 10 tahun yang lalu fiat money itu kayak gimana dan sekarang tuh kayak gimana kayak gitu. Terus ya ini ya, Bitcoin was invented in the first place. Nah ini white paper ini persis terjadinya rilisnya itu setelah Lehman Brothers bankrupt ya, pas 2008 waktu itu. Lehman Brothers bankrupt karena ya kita sama-sama tahu real estate bubble kayak gitu kan.
dan resesi alhasil di 2008 kayak gitu. Jadi semua yang ada mereka berjuang untuk nyari likuiditas kan. Nah, sedangkan orang kalau di krisis kan mana ada mau yang spend kayak gitu ya, karena orang pengen posisi bertahan hidup kayak gitu. Maksudnya yang penting likuiditas kayak gitu kan. Makanya waktu itu solusi dari bank sentral cuman memperlanjut sirkus saja ya. Karena kalau misalnya free market kayak gitu kan ini ya makanya aku juga kadang nggak setuju ya. Nggak ada yang benar-benar sosialis, nggak ada yang benar-benar liberalis ya. Di Cina sendiri ada yang bilang Cina itu sosialis, tapi di sana ada Starbucks, ada ini tetap ada aja di sana ya, walaupun ada juga yang mempunyai dia kayak gitu ya. Dan di Amerika pun aku juga nggak setuju kalau misalnya dia itu benar-benar kapitalis, karena ya itu tadi pas krisis kayak gitu diinterupsi sama central bank ya untuk menyelamatkan ekonomi ya dengan cara dia print money lagi ya, karena orang defensif semua kayak gitu. Jadi mereka inject liquidity melalui program quantitative easing tadi, mereka cetak uang tadi ya. Tapi itu bukan solusi ya, mereka hanya memperlanjut ini aja ya, kecanduan kita terhadap printing money tadi ya. Itu hanya ya kalau di prop up terus price-nya kan otomatis bakal nggak sustain kayak gitu ya. Dan jadi ya itu nggak bisa ini berlanjut secara sustainable kayak gitu. Makanya Bitcoin ini hadir untuk ya ini pas benar di 2009 Bitcoin white paper-nya ini di-download udah berapa juta orang gitu. Untuk ini meng-solve printing money yang kayak gini. Karena there is no solution ya, maksudnya itu hanya trade-offs ya. Mungkin secara niatnya baik ya untuk secara jangka pendek ya, tapi jangka panjangnya apalagi kalau kalian cek world debt itu, maksudnya utang dunia kayak gitu. Ntar kalau kalian bisa Google kayak gitu. Itu debt-nya aja udah di all time high ya. Amerika aja kemarin udah mau default ya, debt ceiling ya di Amerika. Tapi mereka masih mau utang lagi ya, karena nggak bisa, there is no ini ya, nggak ada solution ya, karena memang ya gimana lagi kalau misalnya nggak utang digital, ntar bubble-nya bakal burst lagi ya, kayak gitu ya. Jadi ya itulah the system we living in right now ya. Jadi ya itu, Bitcoin is invented to solve this problem ya. Jadi all the three issue required to make it work ya. Jadi kita hanya ya percaya central bank tuh bakal bekerja seperti ini terus ya. Padahal kalau kita lihat kan boom and bust resesi itu kan terjadi ya karena itu ya cheap money is being printed tadi ya. Karena aset price yang di pump itu otomatis bakal nggak sustain di jangka waktu yang lama. Terus what is Bitcoin under the hood kayak gitu ya. Bitcoin ini seperti apa, seperti itu. Jadi invention yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto ini ya decentralized monetary network ya. Mungkin kalau yang koin-koin lain itu jualannya cuma payment network ya, jualannya lebih murah lah, lebih cepat lah, lebih apalah. Yang jelas itu nggak tandingan dengan Bitcoin ya, karena mereka nggak pure decentralized ya, walaupun secara protokol dia decentralized. Tapi secara politically mereka itu ini ya ada foundernya, maksudnya ada yang menentukan decide monetary system itu atau seperti apa ya. Contohnya koin terbesar nomor 2 seperti Ethereum kayak gitu, dia ini masih belum sustain ininya monetary systemnya itu seperti apa ya sampai sekarang kayak gitu. Karena di 2 tahun lagi bakal ada ETH 2.0 kayak gitu. Jadi decentralized monetary network ini, Bitcoin ini digital money ya, that allows peer-to-peer in the network. Terus every transaction itu di record di ledger kayak gitu. Ledger itu kalau kalian nggak tahu record transaction kayak gitu, kayak buku besarnya kayak gitu. Terus no company, country, enterprise in this world can control. Jadi nggak bisa dikontrol ya. Jadi yang namanya protokol ya kayak internet ya. Internet itu nggak ada yang kontrol kayak gitu ya. Terus ya internet itu distributed information. Sedangkan kalau Bitcoin ini distributed value ya. Jadi cara untuk transfer value. Sedangkan ya protokol ini hard coded ya, 21 juta ini
bukan dia ngetik 21 juta di hard coded-nya itu ya, tapi dengan inflation rate-nya yang 50, kan Bitcoin yang ditambang pas 2009 tuh 50 Bitcoin per 10 menit kan. Nah, itu akan habis di tahun 2140 kalau misal supply inflation rate-nya tuh turun 4 tahun, turun setengah terus kan. 50 Bitcoin tahun 2009. Terus halving yang pertama di 2012 itu ini apa turun lagi supply-nya jadi 25 Bitcoin. Turun lagi jadi setengahnya dari 25 itu sampai sekarang 6,25, terus 4 tahun lagi 3,125, terus sampai 2140, dan itu hard coded ya, nggak bisa diganti ya, karena itu adalah social consensus seperti itu. Terus ya itu tadi perbandingan antara centralized monetary system dan decentralized monetary system ya. Jadi kalau centralized monetary system ya kita ketahui ya dikontrol oleh central bank, dan decentralized money system itu nggak ada yang kontrol. Itu miner pun walaupun dia punya horsepower atau resources ya, atau GPU dia komputer dia banyak kayak gitu ya, itu nggak bisa mengkontrol network ya. Mereka hanya slave network ya, karena dia maksudnya dapat rewardnya tuh dari Bitcoin reward itu yang per 10 menit itu ya. Mereka memvalidasi transaksi sekaligus mereka memecahkan the longest chain itu, maksudnya ini memecahkan mathematical proof kayak gitu. Jadi itu verified. Jadi kalau misal ada yang mencoba kayak 51% attack, itu nggak ada insentifnya sama sekali ya, karena itu butuh energi. 51% attack itu apa? Kalau kalian nggak tahu, intinya mereka untuk mencoba merollback transaksi yang itu secara tidak langsung menghack network dari Bitcoin ini. Itu secara logis itu ini ya apa agak susah ya, walaupun government ada coordinated kayak attack kayak gitu, nggak cukup power ya, electricity ya untuk rollback semua transaction itu ya. Terus juga nggak hanya itu juga, nggak cukup ini juga ya, komputer powernya juga ya, maksudnya GPU-nya juga nggak cukup ya, maksudnya mereka harus ya produksi itu kan juga butuh steel, butuh ya pokoknya bahan-bahan mentah lah kayak gitu. Jadi mereka nggak ada insentif untuk ini ya 51% attack Bitcoin kayak gitu. Jadi itu perbedaan antara decentralized and centralized kayak gitu. Dan itu tadi kalau traditional financial service kayak gitu, user A ke user B itu melalui centralized ini ya bank sentral kayak gitu ya. Jadi ya money transaction through bank, third party, banking sector, centralized management by financial system, baru yang melalui banyak proses baru muncul ke B kayak gitu. Sedangkan kalau Bitcoin ini kita ditaruh di namanya tuh mempool. Mempool tuh kalau kalian nggak tahu adalah ini tempat blocks itu per 10 menit itu divalidasi ya. Jadi kalian send uang kalian, maksudnya ditaruh di pool itu, di kolam itu, ibaratnya di patungan kayak gitu. Jadi dicek sama network kayak gitu ya, baru sampai ke kalian. Ini mirip seperti cash kayak gitu ya, langsung itu end user ya. Namanya peer to peer tadi kan end to end user. Jadi antara A dan B ya. Sama kayak WhatsApp kayak gitu. WhatsApp itu kan end to end encryption ya. Jadi ya walaupun ini ada argumen yang bisa dibobol atau kayak gimana, tapi WhatsApp nggak punya akses ke percakapan kita ya sejauh ini ya. Kita nggak tahu di masa depan karena dia itu fiturnya pakai end-to-end encryption kayak gitu. Dan Bitcoin itu end-to-end encryption berdasarkan value ya. Kalau tadi kan cuma information, kalau ini value kayak gitu. Terus ya mungkin kalian bertanya-tanya kan, kenapa di game Monopoly ini nggak ada banknya ya, nggak ada bank sentral ya? Karena ya kita ini ya bisa ngelihat money ya, everyone can see the money ya, money flow ya. Jadi the bank is not really needed ya. Jadi yaitu untuk memvalidate transaction. Jadi kita hanya butuh ya, tapi kan kalau di zaman sekarang kayak gitu ya. Di zaman sekarang kan yang butuh ya maksudnya bank sentral itu dibutuhkan karena ya kita nggak bisa langsung kirim satu tempat ke tempat lain, misal dari
Jakarta ke Palembang kan nggak mungkin di ini kan melalui metode monopoli ini kan. Jadi ya itu makanya masih dibutuhkan bilateral kayak sekarang decentralized network. Karena everyone can see the money kayak gitu di monopoli kayak gitu. Terus ini nodes dari Bitcoin, nodes itu yang memvalidate transaction kayak gitu ya. Yang dicek oleh validator nodes sudah sampai ini nodes beda ya, nodes sama miner beda ya. Miner itu memvalidate transaction dan juga menambang Bitcoin reward ya, yang secara tidak langsung membuat networknya itu secure. Sedangkan kalau nodes yang ini itu cukup enggak ada insentif ya dari network, tapi kalian ini ya apa menjadi otoritas kalian sendiri ya, maksudnya transaction dari Bitcoin kalian sendiri ya. Jadi know your keys, know your coin, know your nodes, know your rules. Jadi itu sistem dari nodes ini. Terus ledger ya Bitcoin ini distributed ledger ya. Jadi ledger itu kalau kalian tahu ya itu tadi seperti dijelaskan buku besar kayak gitu, catatan pengeluaran dan masuk kayak gitu. Dan ini secara 10 menit real time berubah terus ya. Melalui proses mining tadi ya, melalui proses validator tadi ya, nodes itu tadi ya. Jadi ya in real time 10 menit ya there's nothing in history. Maksudnya yang lain itu juga kan butuh kayak settlement berapa hari kayak gitu. Makanya butuh ada proses audit di perbankan kayak gitu kan. Karena memang ini apa kita nggak tahu dia itu the work under the hood-nya itu kayak gimana kan. Sedangkan kalau Bitcoin ini valid real time distributed ledger kayak gitu, di validate transaction around the globe kayak gitu. Terus misal contoh ini apa ya namanya tadi nature-nya kayak cash kan. Alice send Bitcoin A to B, Alice send 10 BTC ya. Ya 10 BTC sekarang berapa ratus juta lah kayak gitu. Terus ya berapa ratus M lah kayak gitu. Berapa miliar lah kayak gitu. Terus si Bob terima 10 BTC kayak gitu. Sama seperti cash kan. Cash kita ngasih misal butuh barang ini, terus kita langsung dapat kembaliannya kayak gitu kan. Nah, terus di copy transaction ini transaction-nya di copy around the globe kayak gitu ya, langsung di detect sama the miner, langsung mereka kerjain kayak gitu ya. Dan miner tuh alhasil dapat Bob ini receive money dari Alice tadi itu ya. Terus ini ke teknologi digital signature itu. So far ada yang ditanyain untuk yang money sebelum masuk ke teknologinya, mungkin. Ini Man, pengen nanya, kalau berarti kalau misalnya yang berkaitan dengan yang awal kan fiat money cannot store the value of money kan, bener kan? The value of itself fiat money. Kayak misalnya inflasi kan setiap tahun pasti ada tuh. Ya. Ya kan? Nah, kalau Bitcoin berarti bisa store our wealth karena dia tidak terkena inflasi. Secara nggak langsung deduksinya gitu. Iya, benar. Ya, jadi makanya Bitcoin itu ya para hedge fund atau ya terutama ya para hedge fund kayak gitu. Mereka nyari alternatif ya. Maksudnya ya Bitcoin ini kan karena supply-nya fix ya. Jadi ya itu apa harga naik itu cuman bonus aja, sekedar bonus aja. Maksudnya ya para yang hedge fund kayak gitu cuman pengen ngejaga harta mereka. Cuman kita ini kan ini apa ngebeli itu kan ini kan apa nggak cuma hanya untuk inflasi kan, ada yang untuk spekulasi lah, ada untuk yang inflasi, untuk jaga inflasi kan. Jadi ya otomatis kalau hedge fund yang ke sana juga, jadi ya itu nggak bisa diganggu juga sih nilainya. Mungkin itu. Nah, tapi kalau misalnya dari deduksi begitu, berarti Bitcoin ini hanya bisa bekerja dan tidak terkena inflasi jika dan hanya jika semua fiat money di dunia udah hilang. Ngerti nggak? Kalau misalnya masih ada fiat money, berarti kan Bitcoin masih bisa disandingkan dengan US dollar atau rupiah. Nah, selama masih bisa disandingkan dengan fiat money yang legal digunakan untuk transaksi, nilai Bitcoin tuh naik turun juga. Ngerti nggak maksud gue? Iya, ngerti. Iya, itu kan ini apa namanya? Ya karena ini Bitcoin belum masih tahap masa adoption ya. Maksudnya
orang masih belum tahu Bitcoin ini how Bitcoin maksudnya cara memvalue Bitcoin itu kayak gimana ya. Makanya semakin orang belajar, semakin orang ngerti Bitcoin, seenggaknya dia purchase kayak gitu. Jadi ya the size of liquidity dari marketnya otomatis naik juga ya. Dan ya makanya itu karena supply-nya makin shrinking kayak gitu, maksudnya inflation rate 4 tahun makin berkurang kayak gitu. Jadi otomatis ya secara teoritis price-nya bakal naik kayak gitu ya. Makanya Bitcoin ini disebutnya NGU teknologi, numbers God teknologi. Mungkin di situ sih perbedaannya. Ada lagi? Oke. Lanjut. Man. Ya, ini siapa? Oh, Jamek baru masuk. Oh, ya. Berapa? Lah itu bukannya bertentangan dengan yang slide tadi yang bilang Bitcoin tidak bisa dimanipulasi ya. Bukannya kalau contohnya perusahaan gede Tesla kemarin beli Bitcoin. Kecil nian suara komik serius lah. Atau ketik bay, kau chat bay. Tidak jelas suara kau. Pakai HP ya? Atau pakai apa? Tidak dengar suara. Tes. Halo tes, ya ngapa? Dengeran sekarang? Iya. Kenapa? Kan tadi di sebelumnya dibilang kalau Bitcoin bisa dimanipulasi yang slide 29 apa 24. Nah, tapi kan kenyataannya kalau misal kayak contohnya perusahaan besar kayak Tesla kemarin yang borong Bitcoin terus membuat harga Bitcoin jadi melonjak, nah itu kan termasuk dengan manipulasi Bitcoin. Ya, it happens in all market ya. Maksudnya manipulasi ya define dulu manipulasi itu apa ya? Maksudnya ya semua orang pengen beli harga murah jual harga tinggi kan. Jadi ya itu manipulasi itu ya tergantung ininya ya apa itu part of the market ya. Maksudnya Wells tuh juga ini apa memanfaatkan momentum kayak gitu kan. Nah, cuman kan mereka tujuannya mengakumulate Bitcoin sebanyak-banyaknya ya. Jadi kalau mereka nggak kayak gitu, gimana mereka dapat Bitcoin kayak gitu? Jadi susah sih. Maksudnya ya aku ngerti maksudnya manipulasi di sini. Ya happens all market ya. Maksudnya Bitcoin ini mungkin manipulasinya terlalu kelihatan ya kayak gitu karena memang belum diregulasi sih. Belum ada ya kemarin juga baru ada ETF di Amerika kan baru di approve sama SEC-nya di sana. SEC itu kalau kalian nggak tahu OJK-nya di Amerika sana. Jadi ya itu apa udah di approve ETF-nya otomatis kalau misal likuiditas maksudnya Wells sudah banyak ngehold Bitcoin kayak gitu makin ini sih susah digoyang sih ya hukum market cap lah maksudnya semakin gede market cap makin susah untuk bring the price either direction maksudnya untuk di pump susah untuk di dump juga susah kalau market cap udah tinggi gitu karena banyak strongholder banyak Wells-nya juga yang berkecimpung di sana mungkin itu sih gimana? Oke. Oke. Ya lanjut. Cryptography hash function ya. Mungkin aku di sini jelas aja, maksudnya singkat aja ya, karena aku bukan background IT juga. Mungkin aku hanya secara ini aja holistiknya aja, kalau helikopter view-nya aja dengan teknologi kayak gitu. Jadi ya encryption tadi ya itu ya yang aku jelaskan tadi ya secret message intinya ya. Ada di message itu private key sama public key kayak gitu. Encryption public key itu ya yang kalau misal kita ini ya apa misal yang ada di exchange misal kalian pingin kirim dari wallet address apa itu ke wallet address apa kayak gitu. Nah itu turunan dari public key ya. Dan di public key-nya itu kita nggak punya akses ke public key-nya kalau misal kita di exchange kayak gitu. Beda sama kalau misal kita punya private wallet kayak Ledger kalau kalian nggak tahu tadi udah saya sebutkan sih. Maksudnya Ledger yang dimaksud di Bitcoin ini kayak bentuknya kayak flash disk kayak gitu. Jadi kalian bisa jadi bank kalian sendiri di Ledger itu. Jadi kalian punya akses ke private key sama public key kalian sendiri. Jadi
kalian full control of your money ya. Jadi kalau misal kalian lupa password dari encryption-nya itu, sudah guys, Bitcoin kalian lost forever ya. Jadi ya tapi Bitcoin lost forever, blessing in disguise ya, maksudnya otomatis nggak masuk ke sirkulasi lagi kan supply, karena nature Bitcoin yang supply-nya yang fix tadi, otomatis value coin dari yang lain kan menjadi valuable karena yang lost tadi nggak ada di sirkulasi lagi kan. Jadi ya itu ya namanya kita kontrol the money itu ada risk and reward ya. Risk-nya itu tadi yaitu kalian ini apa, karena nature orang masih ya pengen di store di exchange kayak gitu karena butuh likuiditas, butuh dijual kapan aja kayak gitu juga bisa kan. Jadi kalian nggak control of your money. Cuman kalau kalian encryption pengen private key atau public key, nah itu kalian bisa akses di ledger kalian sendiri. Mungkin itu untuk penjelasan encryption. Asymmetric cryptography ya. Bitcoin ini intinya dia itu cuman bisa satu arah kayak gitu. Persis kayak internet dan email. Internet tuh satu arah ya, informasi HTTP, sama second layer-nya itu SMTP itu email. Email itu kan nggak bisa di ini ya, nggak bisa di rewind, nggak bisa diedit, nggak bisa di apa. Jadi itu pure masuk satu arah. Sama seperti Bitcoin ini. Bitcoin ini apa sama kayak internet karena internet itu transfer info, kalau Bitcoin ini transfer value. Jadi masuk ini ya, masuk satu arah aja ya. Makanya banyak scammer dari Bitcoin di Bitcoin ini ya, karena yaitu nature-nya tadi yang cuman satu arah tadi ya. Jadi nggak bisa ini apa balik lagi ya. Ya ada argumen ya, pros and cons ada ya di sini. Maksudnya kalau misal ada orang ditipu kayak gitu kan, otomatis ada pihak ketiga. Ya, tapi kan ditipu itu kan karena kesalahan kalian juga kan. Maksudnya yang namanya kapitalis tadi kan risk to reward berbanding lurus tadi juga kan. Tanpa perlu bank sentral, ya kalian harusnya nggak sampai habis pikir untuk nge-send money kalian from one person to another. Kayak gitu. Ini juga ya hampir sama intinya, public key-nya contohnya seperti itu kayak gitu ya. Ini pokoknya tentang teknologi. Ya aku jelaskan secara holistiknya aja kayak gitu. Public key ya descend from Alice to Bob kayak gitu. Sampai akhirnya dia dapat ini apa encryption dari message yang descend sama Alice ke Bob. Akhirnya dia terima Bitcoin-nya. Karena Bitcoin itu there is no coin in Bitcoin ya. Maksudnya itu kan cuma database aja. Nah, database ini dalam bentuknya enkripsi kayak gitu. Dan kalian bisa dicek di sini di link password generator ini. SHA-56 itu ininya apa hashing algorithm ya. Kalau 2006 tuh jadi encryption-nya tuh susah dijebol lah. Maksudnya kan kalau dalam logaritmik itu kan 2 kali pangkat 256. Jadi susah untuk menjebol. Ya bukan berarti nggak mungkin ya, tapi kalau berbanding lurus itu ini ya, kalau misal dalam odds maksudnya dalam peruntungan kayak gitu, itu di perbandingannya sama kayak kita ngitung pasir di pantai ya. Jadi agak susah ya. Ya walaupun ada ini ya kemungkinan ya kalian bisa dapat private key dari si Bob tadi ini ya. Cuman itu 1 per ini ya apa per sekian ya untuk dapat 2 pangkat 256 itu ya, untuk akses ke Bitcoin kalian kayak gitu. Dan ini perbedaan antara centralized monetary dan decentralized monetary. Tadi udah disebutkan decentralized monetary. Centralized monetary itu ya seperti ini kayak gitu, no privacy, no control. Kalian butuh ya tanda tangan kayak gitu, ya kalian serahkan ketiga ya. Makanya big banks big tech bisa jadi big banks. Contohnya ya kayak Gojek, kayak Traveloka kayak gitu. Karena mereka punya KYC ya, punya data dari customer ya. Tapi nggak berlaku sebaliknya ya, nggak reciprocate ya, maksudnya nggak vice versa ya. Maksudnya big banks bisa big tech bisa jadi big banks, tapi big banks nggak bisa jadi big tech ya. Ya contohnya aja kalian bisa lihat Google nggak ada bisa the next Google kayak gitu karena network effect-nya sudah gede kayak gitu. Terus kita masuk ke ya bisa cek transactional line kayak gitu ya. Semua transparan, every 10 minutes update terus.
Bitcoin Network ini bisa kalian cek di Blockchain Explorer kayak gitu. Terus ya ini how Bitcoin being mined ya, maksudnya Bitcoin tuh gimana caranya dia tuh bisa ada di existing ya, sampai di sekarang kayak gitu ya. Sampai sekarang di circulating supply-nya tuh 18 juta kayak gitu. Ya dengan cara verifying transaction tadi 10 menit tadi intinya ya. Terus generating new Bitcoin in circulation ya. Jadi ya itu generating Bitcoin in circulation itu melalui mathematical proof yang 10 menit itu tadi ya. Mungkin ya purpose-nya decentralized cryptocurrency dan prevent double spending ya. Double spending itu ya efek dari 51% attack yang saya jelaskan tadi. Jadi mungkin ada yang beranggapan, oh gimana kalau misalnya ini ya semuanya butuh punya resources untuk nambang Bitcoin untuk Bitcoin lebih cepat dari 2140 itu. Nah itu nggak bisa guys, karena di dalam dua minggu itu update terus yang namanya difficulty adjustment. Difficulty adjustment itu adalah ini jadi intinya kalau misal kalian ini nambah Bitcoin, seberapa banyak pun resources kalian, itu difficulty-nya yang naik, bukan proses nambangnya itu yang makin susah. Bukan kalian dapat barang yang lebih banyak. Beda sama emas kan. Kalau demand-nya tinggi emas kan, kita terinsentif untuk lebih menggali lebih banyak emas ya. Karena ya nilai emas dari naik, otomatis para nambang tuh insentif untuk mencari lebih banyak emas, ya, otomatis supply in circulation itu jadi lebih tambah. Sedangkan kalau Bitcoin tetap ya per 10 menit itu nggak ada yang bisa tambah, nggak bisa kurang ya. Jadi kalau misalnya demand-nya lagi tinggi, ya otomatis difficulty adjustment yang naik ya, kesulitan menambangnya yang naik, bukan kita nambang hasil dari nambangnya, prosesnya yang naik, bukan hasilnya yang naik ya. Jadi itu perbedaan antara gold dan Bitcoin. Terus ini Bitcoin technology application, blockchain technology application, Bitcoin ini salah satunya, salah duanya, maksudnya yang lainnya itu di blockchain yang lain seperti Ethereum itu menjadi smart contract gitu. Jadi kalian masih kayak kontrak itu dalam bentuk decentralized gitu ya, karena dia berdasarkan decentralized automation network kayak gitu. Bitcoin is our plan B, karena dia di sini udah saya jelaskan tadi sound money memenuhi 3 karakteristik itu. Aset class karena masih di tahap mass adoption ya. Kalau misal Bitcoin udah kan karena supply-nya yang terbatas kayak gitu 21 juta kan. Ada chart Bitcoin itu yang plateau kayak gitu. Maksudnya ntar kalau Bitcoin udah mass adoption, kita udah ngerti satu Bitcoin terdistribusi seluruh dunia. Jadi Bitcoin itu nggak ada growth-nya lagi ya. Jadi stable kayak gitu. Dan itu Bitcoin udah di dalam measure unit of account ya kalau udah stabil kayak gitu. Jadi tahap mass adoption kan masih ada volatilitasnya kan. Jadi kalau udah naik tuh kayak plateau kayak gitu. Kalau udah level mass adoption. Itu udah nggak ada growth lagi. Kalau udah itu masih lama lah kalau unit of account. Jadi kalau unit of account semua harga tuh udah di price in Satoshi ya, maksudnya price in fraction dari Bitcoin-nya itu ya. Jadi ya itu mengenai Bitcoin. Terus Bitcoin memenuhi karakteristik dari money ya. Tadi udah sebutkan 3 kayak gitu. Cuman lebih detailnya akan saya jelaskan di sini. Fungible, interchangeable, semuanya high kan. Maksudnya semuanya bisa dianggap money karena secara universal bisa diterima semuanya. Terus non-consumable semuanya high. Soalnya kalau misalnya money itu consumable, itu otomatis nggak memenuhi purpose of money ya. Itu bisa diketahui mengapa harga makanan lebih murah ketimbang harga emas kan. Padahal kita butuh bahkan tiap hari kayak gitu kan. Karena itu nggak serve monetary network ya, maksudnya monetary goods ya. Monetary goods itu long term preference ya, karena kita kecenderungan manusia memvalue sesuatu yang susah untuk didapat ya. Itu karena non consumable. Kalau misal dia bergantung sama supply and demand, berarti ya otomatis itu nggak bisa disebut good money ya. Makanya non consumable ini jadi good trade of money. Terus portability.
portability gold agak moderate ya. Jadi ya kita tahu, maksudnya ya walaupun kalian punya small gold coins kayak gitu aja, itu untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain kita butuh fisiknya kan. Sedangkan kalau misal kalian amit-amit lah, kalau misal kayak Afghanistan lagi, kalian kalau misal mau punya aset emas itu agak susah kalau kalian pengen kabur dari negara kalian. Maksudnya jadi kalau misal kalian pengen emasnya kayak gitu, ya kalian either kalian dirampok rame-rame kalau kalian pengen keluar dari perbatasan, atau kalian nggak sanggup bawanya karena ya emasnya nggak, memang susah portability tadi ya. Fiat dan sekarang kita gunakan karena digital dollar dan digital maksudnya uang money ya, electronic money kayak gitu, itu masih portability masih high lah, dan Bitcoin masih high kayak gitu portability. Terus durable, gold ya itu tadi ya, gold valuable karena supply-nya ya yang terbatas, terus juga selama 100 tahun gold is not losing its property, maksudnya selama 100 tahun kalian bisa melelehkan gold kalian untuk berubah bentuk ya. Misal jadi konduktor listrik, atau dari jewelry, atau jadi apalah. Pokoknya gold hasn't lost, will not lose its property. Sedangkan Bitcoin karena fiat karena store value tadi moderate ya, karena ya inflation is inevitable. Karena government try to stimulus the economy terus. Jadi mereka inflation itu nggak bisa langsung dari fiat money kayak gitu ya. Terus Bitcoin ini high ya, durable ya, karena supply-nya fix, jadi sama itu bisa di hold 100 years kayak gitu. Terus highly divisible. Nah ini bagian dari unit of account tadi. Sekarang gold agak susah ya di divisible ya, maksudnya mungkin bisa di divisible berapa karat, maksudnya berapa gram ya kayak gitu ya, gold. Fiat pun juga nggak terlalu divisible karena ya uang sen sekarang nggak sampai berkoma-koma kan sekarang, ya maksudnya ya rupiah pun sekarang yang di bawah 100 pun udah jarang yang pakai juga kan, jadi nggak terlalu divisible. Sedangkan kalau Bitcoin ini udah highly divisible ya, maksudnya sampai kan subfraction dari Bitcoin tadi itu kan Satoshi tadi kan, satu Bitcoin itu consist of fraction itu 100 juta Satoshi gitu tadi. Mungkin ya itu untuk Bitcoin. Terus secure, Bitcoin is secure, can be confiscated, maksudnya bisa disita ya asetnya. Maksudnya kalau gold kan gampang sekali disita ya. Contoh kalian misal ke airport aja, kalian kena metal detector aja, kalian dikeluarin aja kan, maksudnya goldnya dari kantong kayak gitu. Jadi ini apa bisa di confiscatable ya, bisa disita ya. Fiat pun juga bisa disita ya, maksudnya quote-unquote disita, maksudnya ya itu tadi, kalau misal bank nggak setuju sama kalian, kalian bisa di completely off dari ini ya, apa dari circulation ya. Terus kalau Bitcoin ini secure ya, high ya, maksudnya ya nggak bisa disita. Di hack itu pun di level exchange-nya ya, bukan di level protokolnya. Di level protokol karena divalidasi oleh miner dan ini apa namanya nodes. Jadi selama 9 tahun 12 tahun Bitcoin ini ada, Bitcoin ini belum pernah dihack gitu. Buka pitching mana? Iya. Oh, ngapa, Dit? Tidak man. Lanjut. Oh iya. Yes. Oke, ya terus easily transactable, yaitu tadi gold agak susah kayak gitu ya. Terus scarce, gold is not really is scarce ya, mungkin ya secara ini apa geografi, maksudnya secara lokasi gold mungkin ini ya apa langka ya, karena kita susah untuk mendapat gold. Tapi kita nggak tahu supply dari gold di totalnya itu in total berapa di dalam bumi ini ya, atau sampai di palung laut pun kita nggak tahu ada gold di sana atau berapa, kita nggak tahu. Jadi moderate ya statusnya di sini. Dan fiat ini low ya, kita tahu sendiri lah, maksudnya
infinite amount of money yang bisa dipakai cetak. Dan Bitcoin ini high karena yaitu predictable supply dan fixed supply ya. Terus government issued gold law. Nah, law ini menunjukkan kalau benar-benar money ya, maksudnya ya justru kalau misal government yang bisa isu, otomatis itu agak susah kalau kita bilang itu money ya, karena money itu balik lagi kan social consensus kayak gitu ya. Tapi ya karena kita sekarang hidup di ya karena negara butuh pajak juga kayak gitu kan, jadi agak susah kalau misalnya mereka mengut pajak dari aset-aset yang enggak ini ya, yang enggak liquid ya. Jadi ya itu makanya fiat di-enforce by government, kita use fiat sampai detik ini. Dan Bitcoin termasuk kedaulatan individu ya, sovereign individuality ya. Jadi dia low di sini secara sovereignty. Terus di decentralized gold, not really decentralized, maksudnya ya hanya gold miner sama JP Morgan, Goldman Sachs sama central banking yang punya circulating supply of gold ya, the big chunk of gold ya. Sedangkan Bitcoin ini sebanyak-banyak Bitcoin ini aja, wealth-nya itu Satoshi Nakamoto aja yang punya Bitcoin terbesar Bitcoin aja, itu punya 5% Bitcoin supply cuman. Dan itu bisa di catch up sama beberapa government ya. Sedangkan emas, circulating supply dari emas, itu 50%-nya itu dipegang sama Bank Sentral Amerika ya. Jadi ya itu, jadi supply-nya terpusat sama satu orang gitu. Ya fiat ini kita nggak bisa jelasin, maksudnya ya namanya juga centralized ya. Jadi untuk decentralized ya jelas low dia. Terus smart dan programmable. Gold law ya kita tahu gold ini sekedar senyawa gitu ya, nggak bisa diprogram. Terus kalau fiat low juga karena ya itu tadi dia cuma sekedar database, bukan di program. Sedangkan Bitcoin ini programmable money kayak gitu. Terus ya mungkin itu penjelasan baik makes Bitcoin valuable kayak gitu. Ada lagi sebelum aku lanjut, masih banyak sih, mungkin ya aku detailnya aja lah. Mungkin habis ini aku lanjut cepat aja. Kalian juga udah sejam kayak gitu kan. Ada lagi yang mau ditanya sebelum lanjut? Lanjut. Oke. Aku lanjut ya. Yearly return dari Bitcoin ya ini ya, karena Bitcoin ini bentuknya ya itu tadi ya, maksudnya tahap adoption kan. Ini kan persis kayak grafiknya ini adoption dari sama kayak adoption dari internet kan. Maksudnya ya walaupun ada crash yang kemarin yang 2018 itu ya. Itu pun sekarang masih untung kalau kalian masih nge-hold di 2018 itu. Masih ya itu ya, maksudnya itu part dari adoption teknologi aja ya. Maksudnya ya part dari adoption teknologi kan ya itu ya, maksudnya manusia itu kan, kita ini makhluk primitif gitu ya. Jadi untuk short term movement tuh kita lebih appreciate ketimbang long term consequences kayak gitu. Makanya nature dari market tuh ada FOMO kayak gitu. Karena kita kecenderungan dari market, kita overestimate the present and underestimate the future kayak gitu. Jadi makanya spekulasi dari teknologi itu sangat ketara. Makanya di tahun 2001 kayak gitu, kalau kalian pernah dengar ada yang namanya .com bubble. .com bubble itu sama kayak Bitcoin bubble juga. Jadi dia tuh stock market crash kayak gitu, 90% kayak gitu. Gara-gara orang nggak tahu value dari internet kan pada waktu itu. Ya jadi semua yang nggak punya company, yang nggak punya growth, yang punya label internet aja, pump-nya udah berapa ratus persen waktu itu ya, pas 2001 waktu itu .com bubble crash itu ya. Nah, tapi kan bukan berarti kemungkinan bukan berarti internet is not the future kan. Jadi karena exuberance dari market itu tadi aja, membuat nature market itu boom and bust kayak gitu ya. Jadi Bitcoin ini termasuk faktor dari sama kayak adopsi dari internet tadi ya. Pasti ada boom and bust. Terus ya ini udah dijelaskan tadi portability, jadi aku nggak perlu jelasin lagi. Ya ini ROI dari Bitcoin selama 10 tahun kayak gitu ya.
Bitcoin always go up ya, number go up teknologi ya. Kalau kita ngikutin ini ya, apa yearly return date ya. Walaupun ya ada yang crash yang 2018 pun itu pun juga itu masih kategorisasinya masih up 5.000% ya dari eksistensinya ya. Jadi ya itu ya, maksudnya ini ya bubble tuh ya pasti ada ya namanya tadi ya teknologi adoption itu ya. Itu nature dari teknologi lah. Cuman dari bubble ini kita bisa manfaatkan juga, maksudnya ya yang nggak jadi, makanya aku edukasi kayak gini kan. Kita nggak bisa melarang orang untuk beli kan, maksudnya ya namanya FOMO itu kan itu nature of the market ya. Makanya aku edukasi di sini biar kalian buy low sell high kayak gitu, enggak sebaliknya kayak gitu ya, karena nature teknologi tadi kita belum tahu ya kayak gitu. Terus Bitcoin purchasing power berbanding terbalik sama ini times ya, dari tahun ke tahun ya. Jadi ya kurvanya itu naik kayak gitu, purchasing power dari Bitcoin itu naik, sedangkan value on goods itu turun kayak gitu. Ini bisa dilihat grafiknya di sebelah kiri. Terus ya ini ya salah satu yang negara yang hyperinflation lah. Jadi segepok uang ini cuman bisa beli ini ya 5 pound chicken ya. Jadi ya itulah betapa ironisnya hyperinflation. Mungkin di negara kita masih stabil kayak gitu ya. Cuman we never knows, ya itu ya namanya kapitalis tadi kan. Aku ya itu sih nggak pengen bergantung sama central authority. Jadi ya itu. Terus is it too late to invest in Bitcoin? Invention, reluctance, fear, skeptical. Maksudnya kalian bisa ini ya, imagine kalian ini apa jadi ini apa investor pertama Google misalnya. Kalian udah jadi berapa ini ya, udah cuman nge-hold company-nya doang ya, maksudnya network effect-nya gede udah sekarang kan saham dari Google kayak gitu. Jadi kalian udah ini ya, udah inilah, udah well off lah maksudnya. Terus internet invention juga yang tadi. Terus sama OVO adoption ya, sama seperti kalian yang di awal-awal pasti ya risk to reward berbanding lurus lah. Maksudnya yang di awal tuh namanya risk taker kan. Ya jadi kita harus sama risk taker. Terus is it too late to invest Bitcoin? Ya karena Bitcoin ini masih ini ya apa tahap adoption curve teknologi. Kalian bisa Google ntar yang namanya S-curve teknologi. Terus Metcalfe law. Metcalfe law itu intinya adopsi dari teknologi ya. Jadi ada fase boom and bust-nya. Jadi itu wajar dari sebuah teknologi kayak gitu. Sampai akhirnya dia laggard ya di yang chart yang saya bilang tadi ya. Maksudnya nggak ada lagi perkembangannya ya. Jadi sama kayak sekarang juga ya. Gojek sama Tokopedia sama yang Big Four yang sampai sebesar sekarang juga, itu sampai di tahap sekarang kan melalui tahap mass adoption juga kan. Mereka juga di awal pun juga take risk ya. Mereka nggak tahu bisa sampai segede ini kan. Tapi ya otomatis karena mereka udah tahu potensinya, bakal ada fase naik turunnya kayak gitu. Pasti mereka bakal ada tunnel vision-nya untuk sampai ke tahap mass adoption begitu. Dan ya ini chart dari Bitcoin ya, yang tadi lihat dari 10 tahun ya. Ini harga dari Bitcoin yang bubble di 2018 itu yang ini guys, yang 80% drop ini ya. Jadi ya 80% drop ini ntar bakal jadi ini ya, bloop kecil ini ya. Jadi ya itu maksudnya kalau ini kan di logarithmic scale ya, maksudnya logarithmic chart ya. Kalau kalian pakai linear scale, ntar kalau misal di trading view, kalau kalian cek kayak gitu, itu ntar bakal jadi blob kecil aja. Jadi ya itu karena price continues to go up kayak gitu ya. Karena price discovery, orang nggak tahu Bitcoin worth berapa kayak gitu ya. Jadi bakal nyari terus ini price-nya tuh cocoknya tuh Bitcoin di harga mana kayak gitu. Karena market yang nentuin semuanya. Bitcoin ini kemarin baru surpass market cap dari Tesla dan market cap dari emas ya. Market cap dari Facebook ya. Dan market cap dari emas tuh 10x dari sekarang ya.
Kalau 10x dari sekarang, harga sekarang Bitcoin 60.000 kayak gitu. 10x dari sekarang, otomatis harga Bitcoin satu Bitcoinnya udah 600.000 US dollar ya. 600 US dollar itu ya kalian kali 14.000 aja lah, satu Bitcoin itu berapa kayak gitu. Jadi untuk saat sampai ke tahap mass adoption, ya mereka butuh likuiditas, maksudnya butuh aset yang lain untuk liquidate kan untuk masukkan market cap-nya Bitcoin ya. Jadi kalau mereka maksudnya menghisap market share dari stock market, physical money, gold money, ini hanya 5% aja masing-masingnya. Otomatis Bitcoin ini kan harganya market cap Bitcoin langsung naik juga kan. Jadi ya itu sih untuk Bitcoin price projection kayak gitu. Terus ya get started ya ini hanya pengantar aja Bitcoin fundamental kayak gitu sama ya aku nggak pengen bahas masalah technical, maksudnya masalah code atau masalah itu karena background bukan IT. Terus juga kalau masalah technical, masalah price juga itu nggak etis lah, maksudnya aku nggak pengen jual sinyal VIP atau kayak gitu kan, maksudnya kapan beli kapan jual itu emang susah ya, maksudnya do your own research intinya. Don't trust, verify. Jadi kalian baca-baca source, apalagi di Twitter itu ya. Maksudnya di Twitter tuh source yang paling ini. Kalau kalian pengen cari tahu tentang Bitcoin ya. Terus di Clubhouse misalnya, kalau kalian di Discord atau di Telegram punya community kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen tahu Bitcoin lebih lanjut, ya itu ya. Always invest more than you can afford to lose ya. Jadi hati-hati. Apalagi kalau yang udah nikah ya, jadi ya tujuan dari invest ini kan menjaga value dari ini kita kan, uang kita untuk dijaga masa depan kan. Jadi ya mungkin balik lagi non financial advice ya. Kalau udah nikah mungkin ya small portion aja lah. Seenggaknya dia tuh outperform yang small portion tadi untuk outperform the big portion of portfolio-nya mereka ya. Jadi ya Bitcoin ini walaupun dia udah tergolong ini ya, maksudnya low risk lah Bitcoin ini kalau dibandingkan koin-koin lainnya. Tapi kalau dibandingkan sama aset yang kayak saham, emas, ini termasuk high risk ya Bitcoin ini ya. Jadi Bitcoin masih ada potensi upside-nya. Jadi kalau kalian pengen tahu ada namanya itu Sharpe ratio. Atau kalian bisa cek di Investopedia, itu salah satu hedge fund punyanya hedge fund dari siapa, Ray Dalio kalau kalian tahu, itu yang punya bikin How the Economic Machine Works. Jadi dia ini menginvent modern portfolio theory. Jadi intinya dari diversifikasi itu adalah kalian mendapat return yang sama, mendapatkan return yang tinggi, tapi kalian dengan risiko yang rendah. Itu kan berbanding terbalik sama kita investasi kebanyakan kan. Karena investasi itu risk to reward berbanding lurus ya. Maksudnya risiko sama reward itu berbanding lurus kan. Sedangkan ini beda sama ini Sharpe ratio tadi, karena kalian punya intensi untuk diversifikasi kayak gitu tadi. Terus beli dari platform apa aja yang terpercaya ya, maksudnya ya ini aku nggak pengen nyebut merek karena ini confidential ya, maksudnya kalau nyebut merek dikira jualan kayak gitu ya. Yang jelas kalian bisa baca di sini Bitcoin ini kan cara mendapatkannya ada dua, ada menambang, ada membeli di bursa kripto atau peer to peer. Kalian bisa melalui Bitcoin P2P kayak gitu, tanpa melalui bursa kalau kalian nggak pengen kenal KYC dari exchange lah seenggaknya. Tapi ya namanya membeli ya kalian secara nggak langsung trust third party juga ya, maksudnya trust third party-nya di sini exchange-nya itu ya. Jadi kalau misal kalian exchange-nya dihack atau kalian exchange-nya kabur, ya itu bukan salah Bitcoin protokolnya tapi salah exchange-nya ya. Jadi ya itu. Tapi kalau untuk menambang juga udah susah sekarang karena Bitcoin value-nya udah tinggi, terus juga hash rate dari Bitcoin juga udah all time high sekarang, dan harga Bitcoin juga all time high. Jadi mungkin kalau menambang nih bukan untuk golongan-golongan kita lah, ini untuk golongan-golongan wealth gitu. Terus yang terakhir nih, do your own research, please guys, please.
Sebelumnya mungkin kalian baca dulu white paper-nya ya. Maksudnya white paper-nya itu simple. Yang tadi saya jelaskan yang mengenai Bitcoin white paper tadi. Itu ya simple mengenai fundamental Bitcoin, Hashcash itu apa. Terus Bitcoin ini sebenarnya bukan dia ujuk-ujuk 2009 itu langsung ada solusi, bukan ya. Dia mengumpulkan teknologi yang sudah ada. Blockchain itu udah ada sejak tahun 90-an ya, tapi baru diadoptinya baru Satoshi Nakamoto ini mengumpulkan semua invention dari teknologi ya. Ada yang bilang teknologi dari Hashcash itu yang teknologi yang dikumpulkan oleh Satoshi Nakamoto yang jadi Bitcoin ini, dia bilang teknologi Hashcash itu bocoran dari NSA ya. NSA itu kalau kalian nggak tahu, NSA itu security guard ya dari Amerika kayak gitu. Jadi ya itu bocor sampai di-invent sama Satoshi Nakamoto kayak gitu. Terus ya itu tadi ya, maksudnya ya kita sama-sama mengerti lah. Maksudnya budget militer Amerika itu kan lebih ya teknologi Amerika tuh advance karena ya itu monetary military dari Amerika Serikat tuh lebih advance secara teknologi ketimbang ini ya prototipenya tuh udah ada di military mereka karena ya itu tadi dia tuh pajak dari Amerika itu ya untuk nge-fund daripada militerinya mereka itu ya. Kadang ada yang bilang ya ini ya ini aku banyak pro and cons juga ya, banyak bilang taxation is theft atau kayak gimana ya, itu kapitalis mungkin nggak setuju sama taxation kayak gitu, perpajakan kayak gitu, karena ya itu ya government sama military sama ya di belakangnya itu dapat duit dari kita ya, maksudnya mereka nggak do something produktif ya, mereka cuman hanya mendesain kalau secara teknologi kan kalau misal udah blockchain ini udah mass adoption ya, mungkin role dari government tuh ya secara nggak langsung udah mulai berkurang lah, soalnya udah kedaulatan individu lagi ya, balik lagi ke teknologi itu tadi. Ya please itu do your research guys. Terus what's the vision of crypto? Maksudnya ya kalau misal kalian coba ke koin-koin lain kayak gitu ya. Visinya tuh pasti ya jualannya cuma sekedar jual minyak ular ya, maksudnya Bitcoin ini lambat, Bitcoin ini Bitcoin ini nggak bisa cepat transaksinya. Padahal di Bitcoin ini ada yang namanya di blockchain ini ada yang namanya Bitcoin blockchain trilemma, segitiga trilemma dari blockchain. Jadi kalian harus ada di sacrifice salah satu dari tiga ini. Yang pertama yang segitiga pertama yaitu decentralized. Yang kedua itu scalability. Yang ketiga itu ini satu lagi securability. Jadi kalau misal kalian nggak bisa, Bitcoin ini kan yang di sacrifice scalability-nya ya guys. Karena Bitcoin butuh 10 menit untuk menvalidate transaction itu kan. Jadi nggak bisa cepat untuk validate transaction karena ya itu. Jadi satu dari dua itu ada yang dikorbankan gitu. Terus yang kedua ini Yang kedua decentralized. Kalian kayak misal Ethereum itu kan nggak decentralized kayak gitu ya. Walaupun ada yang bilang quote-unquote decentralized, ya walaupun secara protokol dia decentralized, tapi secara monetary policy dia nggak decentralized karena foundation mereka yang punya 70% circulating supply dari Ethereum itu yang punya kebijakan dari Ethereum itu ya. Terus sama yang terakhir is secure ya. Jadi kalau misal kalian nggak centralized, decentralized dan nggak secure, mungkin aku gambar di sini ya. Mungkin agak bingung mungkin kalian ya. Kalau aku ngambang-ngambang kayak gini. Mungkin di sini aja. Di sini ada segitiga kayak gitu kan. Di sini decentralized, di sini scalable, di sini secure. Kalau pokoknya namanya trilemma kan, maksudnya kalau misal salah satu ini dihilangkan, dua ini nggak dua ini bisa ada kalau ini dihilangkan. Terus
ini apa dua ini hilang, dua ini ada salah satu yang harus dikorbankan, kayak gitu lah intinya dari blockchain trilemma itu. Jadi kalian do your own research. Kalau misal koinnya jualan ini ya lebih scalable dari Bitcoin kayak gitu ya. Terus what is technology of the coin, terus what the problem they solve, community ecosystem, mass adoption, sampai government view ya, sampai ya kayak Ripple versus SEC kemarin ya. Karena kalau misal create money out of thin air, apa bedanya sangat dengan bank sentral ya? Jadi mereka cenderung ini ya security ya, maksudnya sekuritas ya, maksudnya ada intention untuk dapat gain dari sana ya. Kalau Bitcoin ini kan sekedar protokol, orang mau beli atau dia kan terserah mereka kan. Jadi kalau yang koin yang lain kan butuh kayak marketingnya, butuh kayak ininya ya produknya, butuh kayak perusahaannya buat project ini sustain kayak gitu. Dan sedangkan Bitcoin ini karena prosesnya tadi itu yang robust kayak gitu, yang dari from bottom to the top. Jadi community-nya itu yang bikin mereka ini ya eksis sampai sekarang begitu. Ya mungkin ya itu ya terakhir last word, do your own research guys. Jadi yang jelas ya kalau kalian pengen speculate ya sekedar Bitcoin aja lah, maksudnya jangan koin lain ya, maksudnya Bitcoin aja yang udah slow naiknya aja mentok-mentok juga udah 2x itu juga udah lumayan ya, maksudnya 2x itu dari value kita, maksudnya misal naruh 1 juta awal tahun udah 2 juta kayak gitu udah lumayan. Jadi ya mungkin orang yang nganggap Bitcoin ini cuman untuk ngepom-pom poin kalian yang punya aja udah lama ngehold Bitcoin, bukan ya, ini beda ya, maksudnya Bitcoin ini ada juga yang nganggap Bitcoin harganya udah mahal, nggak merakyat harganya kayak gitu. Yang lain yaitu kalian nggak tahu circulating supply-nya berapa itu infinite supply atau enggak, terus gimana dia dicetaknya kayak gitu ya. Jadi Bitcoin ini masih murah ya, kalau misal harga aja sekarang harga 800 juta Bitcoin itu ya. Kalian nggak perlu beli satu Bitcoin-nya, beli fraction-nya itu pun bisa. Kalian beli 14.000 $1 atau $2 pun bisa ya. Jadi ya itu karena Bitcoin likuiditasnya gede tadi, dari fraction yang kecil sampai yang gede semua orang bisa masuk ya di Bitcoin ya. Doesn't matter ya, maksudnya kalian mau kalian kelas atas, kelas bawah, maksudnya dari race atau latar belakang, Bitcoin welcome ya, maksudnya Bitcoin we need Bitcoin ya, Bitcoin doesn't need us ya. Jadi ya mungkin seperti itu. Mungkin itu aja. Ada yang mau di ini presentasi kali ini, mungkin sekedar ini aja ya, one aja ya, aku nggak detail tadi ya, walaupun udah sejam juga ya, ini udah hampir 12 kayak gitu. Jadi udah ada yang keluar belum tadi? Belum ada ya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, masih 8 orang. Masih 8 orang. Masih bertahan ya, belum ngantuk ya. Ya itulah. Ya mungkin itu ya mungkin yang lain kalau misal nggak pengen bersuara bisa di chat aja kalau pengen tanya sebelum ditutup kayak gitu. Ya Dit, kemarin kau ajari apanya Dit? Aku curious sih, maksudnya kan kalau Dakdo kau initiate kemarin, mungkin aku Dakdo ngundang yang lain juga sih, maksudnya mungkin ada yang pengen tanya. Jadi paling sih kan karena sudah ada basicnya di saham ya, nah kurang lebih pengen tahu fundamental Bitcoin ini, terus arah market cap-nya yang belum bisa dibaca. Nah, yang kayak gitu sih paling, kalau misalnya kita mau tahu market cap-nya, terus arah bandarmologinya nih, ini kemana gitu kan, kita masih rada bingung nih. Soalnya kalau misalnya di saham kan intinya kan bukan technical fundamental, yang penting kan bandarmologi gitu loh. Nah, kurang lebih kayak Bitcoin ini arahnya lebih ke bandarmologi nih kayaknya. Ya itu ya bandarmologi ya, itu nature dari market ya. Semua market it happens to our market ya. Maksudnya stock market ada bandarnya, Bitcoin pun juga ada kemarinnya. Contohnya ya pas Elon Musk nge-tweet Tesla nge-tweet buruk sama Bitcoin, dia nggak accept lagi Bitcoin, otomatis price-nya anjlok kayak gitu kan. Ini balik lagi aku not financial advice kayak gitu ya. Maksudnya arah Bitcoin sekarang kalau ngelihat dari history 4 tahunan ya, karena circulating supply-nya menurun tadi, Bitcoin theoretically tahun depan bisa sampai 1 miliar ya. Maksudnya
ini udah ya ini kan kayak teknologi adoptionnya kayak gitu kan. Jadi the size of liquidity dari Bitcoin market ini udah gede ya. Jadi masih banyak juga masih yang goreng bahwa oh Bitcoin ini bisa goes to zero itu dari Wells ya. Itu jualan mereka aja ya biar kalian takut biar dia bisa pengen beli harga murah kayak gitu ya. Tapi kalau kita udah yakin sama Bitcoin, ya udah cicil aja tiap hari. Kalau misal kalian nggak pengen lamsam, kalau lamsam itu kan kalau kalian nggak tahu lamsam itu beli sekaligus itu dalam satu purchase kayak gitu. Kalau di CA kan kita cicil tiap hari kayak gitu. Misal tiap hari purchase $10, $10, $10, $10 tiap hari kayak gitu. Jadi kalau ngelihat dari trennya kayak gini ya, Bitcoin masih bullish sih sampai tahun depan. Sampai entar Bitcoin sampai ada di media lagi. Kalau udah di media lagi, nah udah udah telat guys. Jadi itu udah saatnya jual ya kalau udah di media ya. Jadi indikatornya ya itu sih apa Fear and Greed Index tadi sih. Kalau kalian nggak tahu Fear and Greed Index itu bisa kalian cek aja search namanya Fear and Greed Index Bitcoin kayak gitu. Jadi intinya kalau udah sampai greed level extreme greed aja, udah hati-hati di market ya, jangan lagi beli ya. Itu udah sinyal untuk ya inilah apa siap-siap ringkas barang lah kayak gitu. Itu sih paling kalau dari fundamental dari Bitcoin. Ya beda ya, masih ada benermologinya sih. Ya benar. Oke, Man, noted, Mas. Iya, Jami bertanya, jadi gimana garis besar step-stepnya kalau mau mulai invest di Bitcoin? Sorry, belum jawab. Yang di apa? Ya ini teknologi adoption tadi ya. Aku yang bentar, aku lihat pertanyaan Jami tadi lupa. Step-stepnya ini tadi ya, maksudnya yang dua ini tadi ya. Kalian bisa beli di exchange atau kalian bisa nambang. Di exchange tuh ya kalian kalau habis dari di exchange ya kalian kalau pengen kontrol bio on bank ya maksudnya kalian bisa simpan aja di ledger kalian. Kalau misal kalian nggak trust sama third party maksudnya sama exchange-nya itu ya. Jadi kalian bisa beli di exchange kayak gitu. Contohnya kayak Indodax, toko kripto atau Binance atau Bybit itu kalian bisa ini ya itu saya nyebut merek jadinya itu bukan bermaksud jualan kayak gitu ya. Maksudnya itu kalau kalian beli kripto, beli Bitcoin itu apa melalui pihak ketiga melalui exchange lagi kayak gitu ya. Mungkin seperti itu. Ada yang lain mungkin Koso mau nanya, Koso di chat aja kalau misalnya nggak pengen bersuara nggak apa-apa. Rasid ada yang mau ditanya di chat juga nggak apa-apa. Ada, Bu. Atau Rija mungkin sambil jaga mungkin kan atau sambil apa ada yang mau ditanya. Wira ada yang bertanya di sebelum ditutup karena udah sejam lebih kan nggak enak juga kan udah waktunya jam tidur mungkin. Wira ada yang bertanya. Rashid ada yang bertanya. Otong ada yang bertanya lagi. Habis. Halo, Man. Siapa? Ya, gimana? Kalau udah galak pakai exchange, sama anu caranya? Peer to peer, shit. Ya, aku ngerti mungkin ya Rasid ini kan orang ini juga kan, IT juga kan. Maksudnya kau nggak pengen kayak gitu karena KYC mungkin ya. Jadi bisa pakai yang Bitcoin P2P ya, bisa di search aja di Google Bitcoin P2P kayak gitu ya. Jadi ntar, jadi ya, intinya ya kalian bisa end to end, maksudnya beli jual sama pembeli sama penjual itu langsung ketemu ya di peer-to-peer kayak gitu ya. Jadi di situs kayak gitu. Itu situsnya decentralized ya, nggak ada yang kontrol dari situs itu ya. Itu pure independen dari Bitcoin community. Jadi kalau kalian send money itu langsung kirim ke rekening dia dan dia bakal send Bitcoin-nya melalui Bitcoin address itu ya. Tapi kan kalau misal yang peer-to-peer kayak gitu kan dia ngambil transaction-nya mungkin kita nggak tahu lebih mahal atau lebih murah kan. Sedangkan kalau di exchange itu dia punya kayak liquidity pool kayak mempool itu tadi. Jadi
makanya di withdraw di exchange tuh nggak sembarangan ya bisa ya, karena mereka tuh kumpulin di pool kayak gitu, biar lebih murah transaksinya di exchange kayak gitu ya. Jadi transaksi di exchange tuh kayak 8 jam sekali kayak gitu. Kalian bisa cek aja sendiri di berbagai exchange kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung juga, biar fees-nya lebih murah ya. Jadi ya itu inti dari kalau kalian pengen beli Bitcoin dari exchange langsung dari orang yang gitu. Terus beli ke Pak Iman bisa. Wah, Bitcoin ini, aku nggak jual Bitcoin. Maksudnya Bitcoin always go up, rugi kalau jual Bitcoin sekarang ya. Ntar mungkin pas Bitcoin 1M baru aku jual ke Jabe mungkin ya. Pas Jabe mau FOMO ya. Janganlah, maksudnya ya kalau mau masuk ya mungkin ya sekarang masih aman lah. Kalau misalnya udah masuk media lagi udah susah sih, itu udah FOMO sih. Terus Man, kalau boleh tahu apa invest juga di altcoin? Pandangan kau tentang altcoin setelah Bitcoin? Ya itu ya, maksudnya di kripto ini ada yang namanya Bitcoin maksimalis ya. Bitcoin maksimalis itu ya orang yang pure aktivis, maksudnya Bitcoin ini kan hadir dari cyberpunk ya. Kalau cyberpunk kalau nggak tahu itu intinya gerakan bukan hacker sih, gerakan kayak internet kayak gitu, gerakan di belakang layar kayak gitu. Untuk kedaulatan individu ya, enggak ini sovereign individuality ya, jadi enggak bergantung sama central bank ya. Dan semua koin yang lain itu enggak decentralized ya, enggak pure decentralized ya, ada foundersnya ya, jadi ada yang seenggaknya secara monetary berpengaruh sama the price of the asset ya. Sedangkan kalau Bitcoin ini we are all Satoshi ya, maksudnya kita semua ini Satoshi ya, maksudnya nggak ada leader di Bitcoin ini. Jadi yang jadi leader tuh ya community-nya sendiri ya. Jadi ya itu makanya kalau koin lain ya itu tadi yang namanya diversifikasi. Kalau kalian mungkin ya karena ini masih fase bull market kayak gitu ya, return dari yang koin yang lain itu otomatis lebih gede returnnya dari Bitcoin karena ya market cap Bitcoin udah gede kan, susah untuk di move. Jadi kalau udah market cap gede, move either direction tuh udah susah untuk susah untuk digerakkan. Tapi ya itu tadi ya namanya risiko untuk altcoin tadi karena market cap kecil, otomatis potensi dia goes to zero juga udah gede ya, maksudnya ya risk to reward berbanding lurus tadi ya. Jadi ya itu kalau kalian untuk sekedar spekulasi kayak koin kayak Shiba Inu lah atau Dogecoin lah atau yang di pemilu kemarin lah. Jadi kalian kalau pengen kalian ya intinya tujuan dari altcoins dari ya Bitcoin maksimalis tuh ya itu untuk tujuan dari altcoins tuh multiply atau men-steal your Bitcoin sih. Maksudnya menggandakan atau mencuri Bitcoin kalian sih guna dari altcoins tuh. Jadi ya mungkin secara teknologi mereka punya layer ini, layer itulah, terus mencari interoperable chain lah untuk menghubungkan satu blockchain ke blockchain lain lah menjadi use case-nya. Karena mereka interoperability itu untuk meng-capture market cap dari Bitcoin ini ya. Jadi ya itu sih yang lain tuh kan koin yang lain tuh terinvent setelah Bitcoin ini diinvent ya. Jadi ya ini sih aku mungkin menyarankan kalau untuk spekulasi untuk ya itu mungkin 5% tadi ya di shape ratio tadi untuk diversifikasi ya kalian bisa coba kayak gitu 5%. Terus small portion, big portionnya tetap Bitcoin ya. Jadi intinya small portion tadi intinya untuk mengoverlap yang si big portion tadi ya. Dan ketika udah overlap, nah kalian langsung convert lagi ke BTC kayak gitu ya. Jadi itu hukum dari market cap, hukum portfolio modern teori kayak gitu ya. Jadi ya itu sih untuk koin yang lain. Mungkin yang koin yang lain itu cuman ya aku berani recommend aja yang ini ya benar-benar ada pure projectnya ya. Mungkin shitcoin yang kayak Ethereum, BNB atau Solana mungkin. Polkadot itu Cardano itu ya itu small portion lah kalau kalian pengen inilah return gede kan ya, otomatis ya di bull market kali ini returnnya yang lain lebih gede sih yang koin lain ketimbang Bitcoin, cuman ya risikonya juga gede juga berbanding lurus tadi kan. Jadi ya itu sih kalau yang lain tuh cuman multiply Australia Bitcoin itu sih weird.
opinion atau terhadap koin yang lain. Yang lain mungkin ada yang boleh ditanya lagi sebelum ditutup, karena udah sejam lebih gitu ya, udah mau 2 jam malah, dari jam 8 tadi kan, sekarang udah jam 9, udah jam 10. Mungkin lagi jaga mungkin ya. Si Dipta udah keluar berarti tadi. Yang ngajak juga udah keluar, jadi kayaknya aku sudahi aja ini. Thank you guys, udah join banyak-banyak lagi. Kalau misal ada yang pengen ditanyain lagi, aku ini ya share Telegram, kalau misal kalian pengen ikut ya, maksudnya Telegram channel aku ya, kalau misal share fundamental kayak gitu ya. Terus kalau misal pengen ke Bitcoin OG juga, Bitcoin yang udah lama yang nge-share benar-benar fundamental Bitcoin, itu di CryptoWatch di Telegram itu ada ya, mungkin akan share di link deskripsi. Thank you guys, join and have a great weekend ya. Thank you man, thank you nih sharingnya. Thank you, man. Oke.